Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita diperkenankan untuk terus beribadah, untuk terus berikhtiar, untuk terus bekerja, untuk terus beraktivitas, meskipun bisa dikatakan kita terbatas dalam konteks saat ini di era pandemi. Kita harus memperbanyak berdiam diri di rumah dan menjaga interaksi dengan orang lain. Insya Allah ibadah, aktivitas dan semua yang kita lakukan semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah Allah juga turunkan nikmat internet di kala pandemi ini sehingga kita bisa membuka batasan-batasan itu. Kita tetap bisa bersilaturahim, kita tetap bisa mencari ilmu, kita tetap bisa berbelanja, kita tetap bisa mendapatkan hiburan dan seterusnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit mendiskusikan terkait dengan dampak dari internet kayak gitu ya. Kalau kita bicara internet, teman-teman semuanya, jemaah semuanya, internet adalah sebuah produk dari ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal pikiran manusia, yang merupakan salah satu dari nikmat yang Allah turunkan, yang mana skala ini sangat dekat dengan kita, baik dari seluruh aspek kehidupan kita, kehidupan sehari-hari, dari diri kita, kemudian rumah, kemudian lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, bahkan ya sekolah, kantor dan seterusnya, hampir semuanya bisa dipastikan menggunakan internet seperti itu. Dengan internet kita bisa mendapatkan banyak sekali ini ya, contoh misalnya hiburan kayak gitu ya, misalnya melalui channel-channel YouTube yang di situ ada hiburan yang tentunya hiburan yang menyejukkan, hiburan atau menyimak musik, nasyid, tilawah seperti itu dengan gratis, dan tentunya sudah ada ini ya aturan ya di sana. Kalau misalnya kita mengakses itu ya imbal balik dari pemilik copyrightnya nanti akan mendapatkan monetisasi atau istilahnya mendapatkan ini ya uang yang masuk seperti itu. Jadi tetap tidak membajak seperti itu. Nah, itu catatannya kayak gitu ya. Nah, kemudian kita coba beranjak ke dampak negatif internet nih jamaah semuanya. Di dampak negatif internet harapannya kita akan lebih berhati-hati dalam memanfaatkan media internet agar kita tidak terjatuh, agar kita tidak terperosok pada lubang-lubang yang memang itu menyebabkan kita, mohon maaf, mungkin bermaksiat, mohon maaf, mungkin melakukan kejahatan, mohon maaf, mungkin kita merugikan orang lain. Nah, contoh misalnya internet, dengan adanya internet kita sekarang banyak dihadapkan dengan fenomena-fenomena munculnya penipuan-penipuan melalui boleh WhatsApp, boleh email dan seterusnya. Nah, ini kita harus berhati-hati. Kita harus hati-hati dan jangan sampai kita malah yang menipu seperti itu. Nah, bahkan sekarang ada yang melalui SMS itu, kalau misalnya di SMS kemudian harus nelpon, harus kirim uang untuk DP dulu dan seterusnya. Nah, silahkan kawan-kawan atau jamaah semuanya bisa lebih berhati-hati. Jadi kita cross check and recheck informasi yang seperti apa yang memang layak kita dapatkan. Kalau misalnya memang seperti itu aneh, kita nggak pernah ikut apapun programnya, tapi kita mendapatkan informasi, dapat bonus dan seterusnya, ya kita pastikan insya Allah itu penipuan. Kemudian yang kedua adalah dengan internet kita akan memiliki potensi yang besar untuk mengakses hal-hal yang tidak layak untuk dilihat, pornografi, videografi, atau ya banyak sekali ya gambar-gambar ya, atau tulisan atau video yang tidak jelas. Nah, saya merekomendasikan kepada jamaah semuanya, khususnya yang mungkin sudah punya anak kecil, silahkan bentengi device atau smartphone kita dengan ini ya, platform-platform yang bisa memblok konten-konten yang memang tidak layak untuk diakses, konten-konten pornografi dan seterusnya. Bahkan kita misalnya kita mengakses sebuah website nih, atau misalnya sebuah channel, nah di situ kadangkala akan muncul advertisement ataupun iklan gitu ya, yang menjurus ke arah hal yang seperti yang saya sebutkan tadi.
Makanya ada aplikasi ataupun alat yang bisa kita gunakan untuk memblok ataupun menyortir kayak gitu ya, memfilter konten-konten yang kita akses dari smartphone kita. Jadi ya harus berhati-hati, terutama buat anak-anak, yang mana anak-anak sekarang tuh kalau liatin YouTube ya udah sering kayak gitu ya, udah nggak bisa lepas kayak gitulah ya. Jadi harus kita kawal, harus kita dampingi, syukur tambahi filter tadi, aplikasi tadi. Dampak yang ketiga adalah seringkali dengan adanya internet akan menambah potensi untuk melakukan penjiplakan kayak gitu ya. Nah, ini harus berhati-hati, jangan sampai kita terlibat atau ikut yang melakukan penjiplakan. Contoh misalnya kita sederhananya, misalnya anak-anak kuliahan nih, suruh ngerjain tugas. Nah, suruh ngerjain tugas, ternyata langsung copy paste dari website yang lain. Padahal seharusnya adalah kita copy paste, tapi tetap harus kita tuliskan ulang dengan tulisan yang kita inginkan, dan tentu yang terpenting adalah kita menunjukkan ini ya, menunjukkan apa referensinya dari mana, seperti itu. Kemudian dampak selanjutnya adalah kalau kita tidak berhati-hati dengan adanya internet ini, kita akan menjadikan diri kita menjadi orang yang tidak sosial, asosial seperti itu. Wah, semuanya bisa diakses dari rumah, semuanya bisa diakses dari kamar. Jadi kita terlupa kayak gitu ya, bahwa tetangga kita ternyata, misalnya tetangga kita kekurangan, oh tetangga kita misalnya membutuhkan sesuatu, oh kawan kita misalnya sakit. Kita terlupa untuk itu karena kita tersibukkan oleh aktivitas-aktivitas yang hanya hanya berdiam diri di rumah tapi mengakses internet dari segala hal. Yang terakhir, dampak negatifnya dengan adanya internet, terutama ini ya, pemberitaan online, kemudian media sosial, seringkali banyak tersebar media berita-berita hoax seperti itu, berita-berita hoax. Nah, jangan sampai ini terjadi, dan kuncinya adalah kita perbanyak budaya literasi, perbanyak budaya membaca, perbanyak budaya cek and recheck kalau ada informasi-informasi yang boleh jadi itu tidak wajar seperti itu. Jadi jangan sampai kita mendapatkan informasi apa langsung kita secara gegap kita share di WhatsApp, kita share di WhatsApp keluarga, share WhatsApp reunian teman dan seterusnya, sehingga boleh jadi ya dalam konteks ini kita termasuk menyebarkan fitnah juga, menjadi bagian dari penyebaran fitnah. Nah, padahal fitnah itu kan bahaya ya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir saya berpesan kepada semuanya, dampak negatif internet ini kalau misalnya kita bicara konteks media sosial, silahkan bagi teman-teman terutama kaum muda untuk berhati-hati. Jangan sampai kita cuman perkenalan, iseng punya Facebook, kemudian perkenalan dengan banyak teman, kita sering kemudian terjebak pada chat-chat yang istilahnya menjerumuskan, kemudian kita kenalan, kemudian akhirnya kita ketemu dan mohon maaf kita pacaran, kemudian kita bermaksiat seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena bagi kaum muda, teman-teman muda banyak sekali yang silau dengan menggunakan profil seseorang di media sosial, kemudian terjebak untuk berinteraksi yang lebih jauh yang tak terkontrol lagi. Kesimpulannya, mari kita bijak menggunakan internet kayak gitu. Kita punya smartphone ya, kita harus menjadi smart people. Kita punya smartphone ya, kita harus menjadi orang-orang yang bijak dan cerdas dalam memanfaatkan internet. Kalau misalnya ada dampak positif yang bisa kita gunakan ya, kita optimalkan di sana. Kita bisa berdakwah, kita bisa mencari ilmu, kita bisa berdagang, kita bisa memperbanyak silaturahim. Tapi kalau misalnya ada dampak negatif yang sudah saya sampaikan tadi ya, coba kita lebih aware, lebih hati-hati, jangan sampai kita terperosok dan menjadi budak internet kayak gitu ya. Kita nggak bisa lepas dari internet, kita menjadi pribadi asosial, bahkan terjerumus pada kejahatan, kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Sehingga insya Allah kalau kita menggunakan internet dengan bijak, kita akan seperti pada ayat yang saya sebutkan di awal dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7-8, bahwa kalau misalnya ada kebaikan sekecil apapun, insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Kebaikan apapun yang kita gunakan melalui internet, insya Allah akan berpahala juga kayak gitu. Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal keburukan, bahkan sekecil apapun, sekecil biji zarah pun kita nggak sengaja membuat status Instastory ataupun WhatsApp Story yang menyinggung orang lain. Jangan sampai seperti itu pasti juga akan mendapatkan balasannya. Demikian, semoga di Ramadan kali ini kita bisa mengoptimalkan dampak internet
di tengah himbauan stay at home ini untuk mengakselerasikan atau mengoptimalkan peribadahan kita, mengoptimalkan aktivitas kita, baik ini ya, mencari ilmu, mencari rezeki, bahkan mencari pertemanan, silaturahim dan seterusnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.